Kecerdasan intelektual bisa saja profesor, doktor, ya S3, jabatan mungkin tinggi, tapi spiritualnya nggak cerdas. Dia habis waktunya untuk menimang-nimang sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Waktunya juga sangat singkat dan tidak akan terulang lagi dan hanya main-main. Sibuk itu saja, yang serius, yang abadi ditinggalkan. Berarti cerdas nggak dong? Nah, spiritual bodoh, sekalipun IQ-nya, intelligent question-nya ya cerdas, mungkin IQ-nya bisa 150, 130, jenius, tapi spiritualnya adalah bodoh. Sesuatu yang abadi ditinggalkan, habis waktunya untuk ngurusin sesuatu yang sementara. Itu begitu. Jahidu fi hadil ahwal, ya, bekerja keraslah, perlu mujahadah, meninggalkan dunia, mengabaikan sesama, ya, semuanya itu kita berperang melawan setan, melawan nafsu kita, itu semuanya diperlukan mujahadah. Wajahidu fi hadil ahwal, untuk mencapai itu semuanya diperlukan kerja keras. Mujahadah itu kerja keras, latihan-latihan yang berat. Ya, percayalah bahwa itu perlu pembelajaran, perlu pembimbingan, perlu usaha, perlu keuletan. Tidak boleh mudah berputus asa, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Lama-kelamaan kamu bisa nggak? Bisa. Anda bisa berjalan kan? Nah, dulu kepengen bisa berjalan itu sungguh-sungguh atau sekedar barangkali bisa saja gitu. Ada yang bimbing nggak? Siapa yang bimbing? Orang tua. Sering jatuh nggak? Bosan nggak? Kita belajar benar juga seperti itu. Jangan pernah bosan. Perlu pembimbing yang tulus, ya. Dan Anda terus mencoba dan bekerja keras. Itulah makanya istilah jihad itu, mujahadah itu artinya kerja keras tanpa mengenal lelah. Ya, jangan diartikan negatif, jihad itu ngebom hotel gitu. Lalu jangan berharap matinya mati syahid, itu mati sangit namanya, bukan mati syahid. Gitu. Wala tayasu fa innal haqqa azza wa jalla qala kullu yaumin huwa fi sya'nin, dan juga jangan pernah berputus asa. Jangan terburu cepat bosan. Salah satu yang menyebabkan orang itu gagal, sebetulnya banyak sekali kasusnya. Setelah dia berusaha apa saja, baik bisnis, dalam mencari karir, pendidikan, atau juga ya mengejar jabatan, mencari jodoh dan sebagainya. Sebetulnya mah saya melihat banyak sekali, tinggal sejengkal lagi dia berhasil. Tetapi dia keburu bosan, keburu jenuh, keburu putus asa. Akhirnya ya udahlah, barangkali bukan nasib saya, ya udah. Sayang sekali, makanya yang penting dalam ketika kita ingin belajar benar, satu, jangan pernah bosan, jangan mudah jenuh, jangan pernah kapok, ya. Sama sekali jangan sampai putus asa. Kalau Anda jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, dan jangan pernah mengatakan aku gagal. Katakanlah keberhasilanku tertunda untuk sementara. Barangkali sebentar lagi. Ini banyak sekali orang sudah tinggal waktunya, begini. Ada nasihat dari ketika saya kecil masih mondok di Babakan Ciwaringin dulu. Nasihat yang selalu diberikan kepada saya oleh Kiai saja, Kiai Sanusi Babakan Ciwaringin. Begini, mondok di sini itu minimal 6 tahun sampai 7 tahun. Ya, jangan
sering pindah-pindah pesantren. Karena ibaratnya seperti kita menggali sumur. Kalau baru 3 meter kamu udah keburu putus asa, akhirnya mencari sumber yang baru lagi. Dari 4 meter putus asa lagi, nggak bakal ketemu sumber. Mondok juga sama pesantrennya. Ya minimal 7 tahun lah di sini. Insya Allah berhasil, daripada muter-muter pondok akhirnya dapat ilmu sama sekali karena keburu putus asa. Jadi yang satu artinya kita jangan dulu putus asa sampai pada batas yang tak terhingga. Nah, ketika kita dalam batas tertentu, kita baru disebut ulet. Ulet ya. Pada batas tertentu kita baru disebut gigi. Ketika ada batas yang tertentu kita baru disebut bersemangat. Tapi kalau tidak ada batasnya, itulah namanya kesabaran. Ya, sampai kapan ya? Sampai kapan saja. Dan itulah makanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itulah maksudnya. Kemudian kullu yaumin huwa fi sya'nin. Ini ada pernah nanya nih hubungannya apa? Kullu yaumin, setiap saat Allah itu selalu dalam keadaan sibuk. Ya artinya kamu mah sibuk sendiri silakan saja, bekerja keras saja, jangan pernah bosan, cari guru yang mursyid yang baik, yang rajin, yang ikhlas membimbing kamu. Udah urusan kapan tercapainya, bagaimana caranya, itu urusan Allah. Allah bukan ngurusi kamu saja, Allah ngurusin seluruh makhluknya di alam semesta. Udah, kamu nggak usah mikir banyak-banyak, yang penting bekerja keras. Allah sendiri akan memikirkan kamu, karena Allah itu maha super sibuk. Maha super sibuk. Ya, maha super sibuk. Kullu yaumin wa fi sya'an. Kemudian yaum di sini hari ini bukan hari kita dari mulai subuh sampai subuh lagi. Hari kita 24 jam. Ya kan? Dari mulai jam 1 sampai jam 24. Nah, harinya Allah di sini setiap hari ini dalam Al-Qur'an disyaratkan miqdaru khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya Allah itu adalah sama dengan 50 tahun. 50 tahun. Khamsina alfi sanatin 50.000 tahun. Dipadatkan dalam satu hari yang kita hitung ini, bayangkan kayak apa super sibuknya Allah mengurusi makhluk salam dunia ini. Itu kira-kira. Udah, yang penting bekerja keras saja. Bagaimana caranya, kapan berhasilnya, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Allah maha sibuk, termasuk engkau juga akan dipikirkan Tuhanmu, diatur oleh Tuhanmu. Kapan berhasilnya, kapan suksesnya, bahkan dari mulai kapan engkau tergerak hatinya, kapan kau melangkah mencari mursyid yang baik, berapa tahun kau harus berguru, dan terakhir sampai kapan engkau mendapatkan hidayah menjadi orang yang soleh. Saya kira itu semuanya seperti itu.